Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pemeriksaan surat berharga dan investasi. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, bahasan yang akan kita lakukan itu dimulai dari pemeriksaan surat berharga dan investasi, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai standar akuntansi keuangan dalam surat berharga dan investasi, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap surat berharga dan investasi tersebut, dan diakhiri dengan bahasan mengenai prosedur pemeriksaan surat berharga dan investasi yang disarankan. Oleh karena itu, dalam pertemuan kali ini, bahasan yang akan kita lakukan itu dimulai dari pemeriksaan surat berharga dan investasi, lalu dilanjutkan dengan bahasan mengenai standar akuntansi keuangan dalam surat berharga dan investasi, dan dilanjutkan dengan bahasan mengenai tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap surat berharga dan investasi tersebut, dan diakhiri dengan bahasan mengenai prosedur pemeriksaan surat berharga dan investasi yang disarankan. Investasi dalam surat berharga itu dapat masuk menjadi aset lancar atau aset non-lancar, tergantung dari tujuan pembelian surat berharga tersebut. Apakah pembelian surat berharga tersebut itu untuk jangka panjang atau jangka pendek? Sehingga berdasarkan tujuan pembelian surat berharga investasi dalam surat berharga diklasifikasikan menjadi temporary investment atau marketable security atau current asset. Ini yang berhubungan dengan aset lancar atau investasi dalam jangka pendek. Dan yang kedua adalah long term investment, yaitu investasi yang berkaitan dengan surat berharga ini untuk jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek, biasanya kita kenal dengan istilah temporary investment atau marketable security. Ini tujuannya adalah untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, sehingga mudah untuk diuangkan dalam waktu singkat. Contohnya itu adalah seperti deposito berjangka yang tidak lebih dari 3 bulan, saham atau obligasi yang juga marketable, sehingga mudah untuk diperjualbelikan kembali dalam waktu 3 bulan. Nah, sedangkan yang long term investment itu tujuannya adalah untuk menguasai manajemen dari suatu perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar, dan memperoleh pendapatan secara kontinu atas investasi jangka panjang tersebut. Nah, biasanya long term investment ini atau investasi jangka panjang digunakan sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Sehingga kita dapat membedakan antara investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Menurut PSAK nomor 1 berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwa surat berharga diklasifikasikan sebagai aset lancar itu bila mana surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Jika lebih dari 12 bulan, maka masuk dalam kategori aset tidak lancar. Investasi ini adalah suatu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasinya. Untuk investasi yang memiliki pasar yang aktif, nilai pasar digunakan sebagai indikator dalam penetapan nilai wajar.
Sehingga menurut PSAK nomor 1 ini dapat kita lihat untuk membedakan investasi surat berharga yang masuk dalam aset lancar atau aset tidak lancar itu dilihat dari jangka waktunya. Kalau jangka waktunya tidak lebih dari 12 bulan dari tanggal baca, maka masuk dalam kategori aset lancar. Sedangkan kalau lebih dari 12 bulan, maka masuk dalam aset tidak lancar. Sedangkan menurut PSAK nomor 13 yang berkaitan dengan bahasan properti investasi, investasi ini dimaknai sebagai aset yang digunakan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti, dividen, dan uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Investasi ini juga dapat dipecah menjadi dua, investasi lancar dan investasi jangka panjang. Kalau investasi lancar, investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, investasi ini di luar investasi selain investasi lancar, artinya lebih dari 1 tahun untuk dapat dicairkan kembali oleh pemilik investasi tersebut. Untuk penyajian investasi di neraca dapat kita gunakan standar dari PSAK 13, di mana untuk investasi lancar itu dicatat berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang diterima atau menggunakan nilai pasar. Sedangkan untuk investasi jangka panjang dicatat berdasarkan harga perolehan yang digunakan adalah nilai pasar jika terdapat penurunan yang tidak bersifat sementara. Kalau penurunannya bersifat sementara, maka dibebankan dalam laporan laba rugi. Sehingga untuk investasi jangka panjang ini yang dijadikan dasar dalam pencatatan itu adalah harga perolehan. Nah, bagaimana bila dilakukan pemindahan investasi? Untuk investasi jangka panjang yang diklasifikasi sebagai investasi lancar, maka pemindahan dilakukan berdasarkan nilai yang sudah tercatat. Sedangkan untuk investasi yang diklasifikasikan lancar ke jangka panjang, masing-masing harus dipindahkan pada metode terendah antara biaya dan nilai pasar atau pada nilai pasar jika investasi tersebut sebelumnya dinyatakan pada nilai tersebut. Dalam pemeriksaan surat berharga yang dipergunakan sebagai investasi, ada beberapa istilah yang harus kita pahami, yaitu nilai wajar. Nilai wajar dimaknai sebagai suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan yang berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, di mana ada istilah nilai pasar yang dipergunakan di sini yang dimaknai sebagai jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif. Nah, apa yang dimaksud dengan investasi yang memiliki pasar yang aktif? Yaitu nilai pasar yang digunakan sebagai indikator penetapan nilai wajar. Istilah lainnya yang harus dipahami yaitu berkaitan dengan biaya perolehan investasi. Biaya perolehan investasi ini berupa harga beli, komisi, broker, jasa bank, dan pungutan oleh pihak bursa efek. Nah, semua komponen biaya tersebut merupakan biaya perolehan investasi. Biaya perolehan investasi dari penerbitan saham atau surat berharga lain dimaknai sebagai nilai wajar surat berharga yang diterbitkan. Ini bukan merupakan nilai nominal atau par value dari saham tersebut. Adapun tujuan dilakukannya pemeriksaan surat berharga ini, yaitu yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment, atas investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca itu betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas nama perusahaan per tanggal neraca. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan dari surat berharga telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Sehingga jelas yang berkaitan dengan pendapatan dan penerimaan dari surat berharga tersebut seharusnya dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga itu sudah sesuai dengan PABU yang berlaku di Indonesia, yaitu berdasarkan PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima dalam tujuan pemeriksaan surat berharga ini adalah untuk memeriksa apakah penyajian dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU yang ditetapkan di Indonesia. Prosedur yang disarankan dalam melakukan pemeriksaan surat berharga yaitu yang pertama adalah diminta untuk mempelajari dan mengevaluasi internal control atas temporary dan long term investment yang ada pada perusahaan tersebut. Selanjutnya minta rincian surat berharga dari saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir yang ada pada neraca perusahaan. Yang ketiga adalah periksa fisik surat berharga yang dilakukan bersamaan dengan kas opnam dan kepemilikannya. Kita lihat secara fisik surat berharga tersebut jumlahnya berapa dan siapa yang memiliki terkait dengan surat berharga yang ada pada perusahaan. Yang keempat adalah cocokkan data dalam rincian dengan BAP fisik surat berharga. Selanjutnya periksa mathematical accuracy-nya dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Selanjutnya yang ketujuh adalah melakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga. Dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya otorisasi dan kelengkapan bukti pendukung. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, prosedur vouching ini merupakan prosedur pengujian dengan cara melakukan penelusuran dari bukti pembukuan ke bukti transaksi. Itu yang harus dilakukan dalam prosedur pemeriksaan surat berharga. Selanjutnya adalah kita masuk pada prosedur yang ke-8, yaitu melakukan pemeriksaan perhitungan bunga dan dividen serta perpajakannya. Apakah bunga atau dividen yang diterima itu telah dibukukan oleh perusahaan. Langkah yang ke-9, periksa harga pasar surat berharga pada tanggal neraca. Kalau misalnya yang berkaitan dengan temporary investment, itu didasarkan pada mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasarnya. Sedangkan kalau long term investment, itu didasarkan pada harga beli untuk melakukan pencatatan pada surat berharga tersebut di tanggal neraca. Langkah yang ke-10 adalah diskusikan dengan manajemen jika ada perubahan tujuan pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi surat berharga. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pembelian surat berharga itu bisa menjadi temporary investment atau long term investment, tergantung pada kebutuhan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah yang ke-11 melakukan pemeriksaan subsequent event untuk memeriksa apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-12, periksa apakah penyajiannya sesuai dengan PABU yang berlaku di Indonesia atau yang kita ketahui adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah menarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary investment dan long term investment yang ada pada neraca perusahaan. Itu prosedur yang disarankan dalam melakukan pemeriksaan surat berharga pada suatu perusahaan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik.
Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.